Siap siaga. Apakah ada damkar di dadamu? Ada. Di hatimu? Ada. Mana? Gereja. Mana? Gereja. Mana? Gereja. Jangan lupa ya, like sebagai apresiasi buat kami. Komen untuk membakar semangat kami. Subscribe untuk motivasi kami. Melawan api, walau nyawa sebagai taruhannya, kami rela berkorban demi negeri ini, walau raga kami harus mati. Kuatkan tekad, terus berjuang, ku yakin kami pasti menang. Nah, ini buat yang mau tahu isi di dalam kokpit mobil pemadam ada apa aja. Ada ini radio komunikasi nih, radio komunikasi. Terus ada untuk sirine, ini untuk lampu strobo, ini untuk hiburan, head unit. Ada apa lagi? Ada tombol di sini. Itu ada tombol lampu tembak, lampu kabin, sirine bawah. Nah, yang paling utama nih ini teman-teman. Ini buat pengoperasian PTO. Tanpa ini mobil pemadam nggak bisa mengeluarkan air atau tidak bisa memadamkan api, karena ini sangat penting. Ini PTO namanya. Di setiap mobil pemadam ini semua pasti ada nih yang seperti ini. Nah, ada helm. Nah, kalau yang ini apa Pak Yadi? Namanya alatnya Pak Yadi? Ini namanya breathing apparatus atau BA. BA. Fungsinya buat apa dia? Fungsinya untuk penapasan bila terjadi kebakaran di lorong. Oh. Ini alatnya apa aja? Ada terdiri dari apa aja dia? Boleh dilihat nggak? Dikeluarin satu. Keluarin satu. Wah, bentuknya seperti ini dia. Oke. Ini tabungnya. Tabung, ini arnus. Maskernya yang mana dia? Masker. Maskernya ini. Nah, teman-teman yang mau tahu nih dalemannya Ini masker. mobil pemadam. Nah, ini ada alat breathing apparatus. Ya. Alat bantu pernapasan ya kalau di TKP. Siap, benar. Nah, 100%. ini kalau banyak asap, Pak pemadam ini seperti Pak Yadi nih. Nah, ini dipakai nih teman-teman. Tuh, biar nggak keracunan asap nih di basement, di dalam ruangan. Nah, lanjut kita ke bagian samping. Ada apa aja nih di sini? Kalau kemarin kan cuma sekilas. Nah, ada nozzle di sini. Ini ada nozzle nih, teman-teman. Ini ukuran 1,5 nih. Ini ukuran 1,5. Ini ukuran 2,5-nya nih. Ini ukuran yang 2,5. Setengah in. Lanjut, di sini ada berbagai macam konektor untuk penyambung. Ada yang dari hidran, ada yang untuk mengganti ujung nozzle-nya dengan tipe jet. Di sini ada pipa cabang. Nah, yang seperti ini nih namanya pipa cabang. Yang seperti ini. Nah, ini namanya pipa cabang atau pembagi dari satu aliran menjadi 2 aliran lah bahasanya. Nah, dari ukuran yang 2,5 ke 1,5. Nah, ini keluarannya yang 1,5. Nah, ini lanjut
Samping sini ada apa? Nah, ini ukuran 2,5 nih selang. Ini selang ukuran 2,5 in. Yang ini ukuran 1,5. Nah, kalau yang ini penyaring nih. Penyaring. Kalau mobil pemadam ini menghisap air di kali, di danau, di empang. Nah, pakai ini dia, penyaring ini. Nah, kalau ini kunci hidran ya. Kalau pemadam itu kekurangan air, nah bisa lewat hidran, nah pakai kunci ini. Khusus kuncinya nih. Gitu. Lanjut yang sebelah kanan. Nah, ini pembagi juga nih. Kalau yang tadi 1,5, ini ukuran 2,5-nya. Ini ukuran 2,5 pipa cabang, disebutnya pipa cabang. Nah, kalau yang ini dari 2,5 ke 2,5. Tuh. Nah, ini konektor. Ini konektor untuk ke nozzle pump. Nozzle pump ini nozzle pump nih teman-teman. Nah, ini nozzle pump nih. Bentuknya beda dia. Nozzle pump ini beda bentuknya dari nozzle yang lain karena ini khusus. Nah, nozzle pump. Sini ada tambang, ada lampu emergency. Nah ini bagian belakang nih, ada apa aja nih? Ada trapicon. Sini ada trapicon. Nah, ini apa yang dalam jerigen? Ini adalah cairan. Nah, cairan khusus. Jadi kalau air yang ada di dalam mobil dicampur cairan ini akan keluarkan busa dia. Akan keluar busa. Itu kalau ada pemadam tuh menyemprotkan busa, nah ini pakai cairan ini dulu dia. Khusus, ini cairan khusus. Bukan cairan sunlight atau sabun rinso ya, teman-teman, beda ini. Ada selang. Nah, ini tuh buat penambal selang yang bocor nih teman-teman. Nah, ini buat nambal selang nih. Nah, dibentuknya seperti ini nih. Kalau ada selang yang bocor, seperti pakai ini alat ini, ditambal dia. Nah, ini ada kampak di sini. Ini sama ya, ini cairan foam juga nih. Ada untuk mengganjal selang kalau di jalan raya. Ini sama nih, ini pemancar duduk sebetulnya, biar gampang pemancar duduk. Jadi dia bisa didudukin. Oke, ada apa lagi? Ada balincong, kalau orang bilang nih balincong. Nah, ini tadinya apar nih di sini teman-teman, cuman aparnya lagi kosong, lagi diisi ulang karena kemarin habis dipakai di TKP kebakaran listrik. Jadi sementara kosong dulu nih aparnya. Nah, kalau yang selang gede kuning ini nih, ini selang hisap teman-teman nih. Ini selang hisap namanya, buat menghisap. Nah, kalau ada yang mau tahu nih, pemadam airnya bersih atau air kotor, kalau kita di pos airnya bersih, kelihatan nggak nih? Air bersih, tuh, air bersih ya, tuh, bukan air kotor. Air bersih nih, buat mandi bisa. Oh, kalau buat masak ya janganlah. Oh, air bersih dia. Ini kapasitas 4.000 liter. Oke. Tapi kalau udah kehabisan air di TKP, air di dalam ini habis, ya kita nyedot air apa aja seadanya. Air kali, air empang, air danau. Tuh. Ya.
Ini sama nih, ini pemancar juga, cuman adanya di atas mobil. Nah kalau ini ruang mesin pompa nih. Nah ini ruang mesin pompa nih, seperti ini dalamnya dia, ruang pompa nih. Oke ya. Oke, itulah sedikit info mengenai apa aja sih isi di dalam mobil pemadam itu, peralatannya apa aja sih. Ya itulah, dari sekian banyak peralatan, sementara ya itu aja peralatannya yang umum digunakan pemadam pada saat di tempat kebakaran, pada saat TKP. Ya seperti itu aja. Dan mesin-mesin yang ada di dalam mobil pemadam tuh seperti mesin-mesin pompa. Oke ya teman-teman ya, mungkin nanti kalau ada yang pengen lebih rinci lagi, kita bikin lagi video selanjutnya tentang pengoperasian pompanya, cara pengoperasian alat-alat yang lainnya. Sementara itu aja. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. 2, 1. Subscribe untuk bakar.